Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari Minggu ini, walaupun hanya melalui sosial media. Tapi ketika hati kita terarah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati ibadah kita pada saat ini. Dan ibadah yang kita lakukan boleh menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya berada di suatu tempat, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berada di mana saja, kapan saja kita membutuhkan Dia. Jadi Tuhan kita bukan hanya berdiri di bait Allah yang adalah gedungnya. Kita ingat bagaimana lagu sekolah minggu, aku gereja, engkau gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan menaranya, tapi gereja adalah orangnya. Jadi karena kita adalah gereja, marilah saudara-saudara, benar-benar kita nyatakan ibadah dengan tulus, dengan kebenaran kepada Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang keadaan dunia sekarang ini semakin memprihatinkan. Kita melihat setiap hari semakin banyak yang menjadi korban dari keganasan virus corona ini. Dan kita lihat saudara-saudara, virus corona ini bisa menimpa siapa saja tanpa memandang bulu. Dalam kenyataan kita lihat, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja, ada begitu banyak majelis gereja, ada begitu banyak jemaat Tuhan yang terkena dampak ini. Tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan yang adalah penguasa kehidupan ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kalau kita melihat sejarah gereja pada awal sampai akhir abad pertengahan, ternyata saudara-saudara, situasi dan kondisi pada saat itu mungkin seperti yang kita rasakan sekarang ini. Muncul suatu wabah yang disebut Black Death, maut hitam. Wabah ini saudara-saudara, dia membunuh sepertiga populasi di Eropa. Dan ini juga yang dihadapi oleh Bapak gereja kita, yaitu Martin Luther. Karena wabah ini juga menimpa kota Wittenberg. Dan kita lihat saudara-saudara, apa yang menjadi sikap dari Bapak kita, Bapak gereja kita, yaitu Martin Luther. Dia menulis surat pastoral yang bunyinya demikian. Saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan. Lalu saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Saya akan menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak dibutuhkan, agar saya tidak terkontaminasi, sehingga tidak menulari orang lain, menyebabkan kematian oleh kelalaian saya. Itulah sikap dari Bapak gereja Martin Luther menghadapi wabah ini. Nah saudara-saudara, biarlah sikap dari Bapak gereja di abad ke-14 boleh menjadi sikap kita semua sebagai gereja-gereja Tuhan pada saat ini.
social distance, and stay at home. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat apa yang sudah kita baca pada saat ini dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Baru namanya saja saudara-saudara sudah ratapan. Ketika kita meratap, berarti ada suatu persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, apa saudara-saudara yang menjadi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat pada waktu itu, sehingga penulis kitab ini dia meratap? Terjadi suatu masalah yang besar dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dikatakan bahwa penulis kitab Ratapan ini adalah Nabi Yesaya. Dan Yesaya meratap, melihat akan situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Karena apa saudara-saudara? Karena bait Allah yang menjadi kebanggaan, bait Allah yang begitu mewah, yang dibangun oleh Raja Salomo, direbut oleh kerajaan Babel. Kerajaan yang tidak mengenal Allah. Sehingga bait Allah itu dihancurkan. Sungguh suatu peristiwa yang sangat mengejutkan, sangat menyakitkan yang terjadi ketika suatu bait Allah yang menjadi pusat peribadatan yang dipahami, di mana Allah berdiam di dalamnya, dihancurkan oleh kerajaan yang tidak mengenal Allah. Itu yang membuat umat meratap, membuat penulis meratap. Dan saudara-saudara, satu hal penting juga yang membuat Nabi Yeremia meratap. Karena apa yang terjadi dengan bait Allah yang adalah gedungnya, terjadi juga di dalam kehidupan umat Israel. Karena apa saudara-saudara? Karena umat Tuhan pada waktu itu, kerohanian mereka sudah runtuh. Mereka beribadah di bait Allah, tetapi sikap hidup umat pada waktu itu tidak mencerminkan kehidupan sebagai umat Allah. Itu yang terjadi saudara-saudara. Di zaman itu terjadi suatu kerusakan moral yang sungguh sangat luar biasa. Karena itu, apa yang terjadi itu benar-benar karena rencana dan kehendak Allah. Allah membiarkan ini terjadi dalam rangka untuk menyadarkan umat Israel akan kehidupan mereka, agar supaya umat Israel boleh membangun lagi akan kehidupan kerohanian mereka. Itu yang Tuhan inginkan. Dan penulis di sini mau mengatakan, ketika umat Tuhan kembali ke jalan yang benar, ketika umat Tuhan mau mengakui kesalahan-kesalahan dan mau merubah kehidupan, maka akan ada pemulihan yang terjadi. Karena itu saudara-saudara,
sini mau mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, itulah yang mau diingatkan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan pada saat ini. Di tengah-tengah suasana menghadapi masa-masa prapaskah, kita diingatkan agar pada saat ini kita kembali bangkit, kembali membangun kerohanian kita. Karena saudara-saudara, kalau kita mau jujur, bahwa sebagai manusia, banyak hal yang kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah suasana prapaskah ini, marilah kita merenung kembali akan kasih setia Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Yang merangkul kita, yang menyelamatkan kita. Dan karena kasih setia Tuhan, sehingga kita semua yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang harus mewarnai kehidupan kita di minggu-minggu prapaskah ini. Kasih setia Tuhan selalu nyata bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu mau diingatkan kepada kita juga, agar jangan hanya mengukur kasih setia Tuhan itu dengan hal-hal yang menguntungkan kita. Jangan hanya mengukur kasih setia Tuhan dengan berkat-berkat yang kita terima. Tetapi sebagai orang percaya, situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, kita akan terus berucap bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita pasti tahu lagu Great is Thy Faithfulness. Lagu ini saudara-saudara, itu terinspirasi dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang kita baca bersama-sama ini. Saudara-saudara, lagu ini merupakan suatu kesaksian dari pengarang lagu ini, yaitu Thomas Obadiah. Dia menceritakan tentang kesetiaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Tetapi bukan berarti saudara-saudara, di dalam pengalaman hidupnya, dia merasakan hal-hal yang hanya membuat dia bahagia. Tapi kalau kita lihat dalam pengalaman kehidupan pengarang lagu ini, dia mempunyai tubuh yang sakit-sakitan. Bahkan sampai akhir kehidupannya, jalan kehidupannya, dia banyak mengalami kehidupan yang sakit-sakitan ini. Bahkan dia pernah hanya terbaring di tempat tidurnya. Tetapi ketika dia terbaring di tempat tidurnya,
ketika dia berada dalam keadaan yang sakit, ketika dia berada dalam kelemahan tubuhnya, dia ingat ini kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kemudian dia menulis lagu ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan di sini mau mengatakan kepada kita, situasi apapun yang kita hadapi saat ini, tetap kita mengagungkan Tuhan. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Situasi apapun yang dihadapi, tetap kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, kita harus tetap ingat bahwa kita adalah gereja. Kita adalah bait Allah yang harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Inilah saudara-saudara perenungan-perenungan kita dalam minggu-minggu Prapaskah ini, agar kita mengalami suatu pemulihan dari Tuhan, sehingga kita membangun kehidupan kerohanian kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Tuhan memberkati kita.